Halo teman-teman semua, selamat datang di program Dashboard of Export. Saya Brandon dan kita sudah kedatangan narasumber spesial kita, Pak Handito. Apa kabar Pak Handito? Baik. Nah, gini Pak, jadi kemarin saya baru balik dari acara pameran mobil Gias di AIS BSD. Nah, banyak banget nih mobil-mobil yang menarik Pak di sana. Salah satunya yang menjadi sorotan mata saya yaitu adalah mobil EV, electric vehicle, yang lagi ramai sekali di sana. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang artikel mengenai perjanjian-perjanjian yang bisa didukung ekspor mobil Indonesia ke mancanegara, terutama yang akan dibahas ini adalah negara Australia. Nah, mengapa Indonesia ingin terus meningkatkan ekspor mobil ke mancanegara, terutama di negara Australia? Jadi, permintaan pasar yang pertama, karena Australia adalah pasar yang berkembang untuk kendaraan, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan bilateral antara Australia dan juga Indonesia seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat mempermudah proses ekspor dan mengurangi juga tarif bea masuk untuk mobil, menjadikan lebih kompetitif di pasar Australia. Yang ketiga, ada koneksi logistik. Infrastruktur logistik yang baik antara kedua negara, termasuk pelabuhan dan juga rute transportasi, dapat mempermudah proses ekspor mobil dari Indonesia ke Australia, mengurangi biaya waktu dan juga biaya pengiriman. Nah, karena faktor-faktor tersebutlah negara Australia sangat tinggi potensialnya pada pasar mobil dan juga menjadi salah satu yang ditargetkan oleh negara Indonesia. Meskipun pasar Australia itu punya potensi untuk kita ekspor mobil ke sana, tapi sepertinya nggak mungkin kita lakukan. Karena satu, kita nggak punya basis produksi mobil yang baik. Semua pabrikan mobil yang ada di Indonesia, ya rakitan sebenarnya, ya ada pabrikan tapi masih sedikit lah komponen lokalnya, khususnya dari sisi engineeringnya gitu. Bahkan mereknya juga kita nggak punya merek yang punya Indonesia bener gitu untuk masuk ke pasar Australia. Jadi rasanya nggak mungkin kita ekspor mobil Indonesia ke pasar Australia yang diniati oleh kita. Yang kedua juga Australia itu pasarnya sebenarnya nggak besar, ya kan negaranya gede gitu, satu benua gitu, tapi penduduknya kan jarang, lebih banyak sapinya daripada orangnya di sana, ya kan, kambing lebih banyak daripada orangnya juga kan gitu ya. Kesana kemari yang kita lihat, saya pernah nyetir dari Sydney ke Melbourne gitu, awas ada kanguru lewat kan gitu kan, jangan-jangan jumlah kangurunya lebih banyak daripada orang juga kan gitu. Tapi ya memang negara ini negara yang sebenarnya infrastruktur transportasi daratnya bagus gitu. Tapi perjalanan dari kota ke kota ya membutuhkan mobil yang itu yang bisa berdurasi panjang gitu ya. Jadi dan ini membutuhkan mobil-mobil yang seringkali juga mobil-mobil four wheel drive perlu di Australia. Ketika saya ke Australia beberapa bulan lalu, ya hampir 1 bulan saya ada di Australia, muter-muter satu negara dengan negara lain, saya lebih banyak pakai transportasi itu umum ya, terbang, naik pesawat, kemudian di sana naik bis gitu kan. Kalau kendaraan sendiri mahal parkirnya di sana. Teman saya yang jemput pakai Tesla, dia pakai EV ya gitu ya. Tapi ya meskipun lumayan banyak, tapi ya nggak banyak banget kan gitu ya. Dan jangan lupa di Australia itu pernah ada pabrik mobil namanya Holden ya, beberapa puluh tahun lalu. Mungkin zaman itu Brandon udah lahir ya, Holden mungkin sudah lahir tapi masih belum hobi mobil waktu itu kan gitu ya. Tapi sekarang udah tutup tuh. Kenapa? Karena pasar dalam negerinya memang kecil untuk satu industri mobil. Nah, bagaimana kalau Indonesia mau ekspor ke sana? Sebenarnya kalau dari sisi semangatnya boleh-boleh saja kita mau ekspor mobil. Tapi jangan lupa kita ini belum punya mobil Indonesia beneran loh. Kalau yang kita ekspor itu kan selama ini kalau ada ekspor mobil Indonesia ke berbagai negara itu ekspor dari pabrikan-pabrikan
terutama dari Jepang gitu ya. Dia punya unit assembling di Indonesia. Nah, nanti dia kirim mobil dari Indonesia ke negara A, B, C kan gitu. Barangnya sama, juga diproduksi oleh Thailand katakan. Jadi kadang-kadang produksinya dari Indonesia kirim ke negara itu, ada kalanya dari Thailand kirim ke negara itu, atau dia punya perakitan di negara-negara lain. Semuanya terserah kehendaknya si prinsipal ini sebagian besar yang dari Jepang. Memang sekarang sudah mulai ada prinsipal dari Korea bikin di Indonesia, mungkin dari China juga sudah mulai bikin EV di Indonesia gitu. Bisa jadi nanti mereka akan mengekspor. Tetapi itu drive-nya adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri, bukan kita. Kalau pemerintah dorong-dorong gimana? Kata perusahaan itu ya gue lebih ngerti pasarnya daripada pemerintah, katanya gitu kan gitu. Jadi ini yang jadi PR buat kita. Kalau mau ekspor mobil ke luar negeri, apalagi ke Australia. Apa saja sih peran-peran Indonesia dalam mengawal perjanjian perdagangan terkait ekspor mobil? Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mengawal dan juga membahas perjanjian-perjanjian perdagangan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengekspor mobil. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN juga menyatakan bahwa terdapat 2 free trade area yang relevan untuk ekspor mobil ke Australia, yaitu adanya ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership. Kedua perjanjian ini juga memberikan berbagai kelebihan, terutama terkait tarif dan juga ketentuan perdagangan yang menguntungkan pelaku usaha. Selain itu, juga terdapat perjanjian bilateral antara Indonesia Australian Economic Partnership yang semakin dapat memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara. Nah, tepatnya sekarang ini kita lagi mendorong namanya IASEPA, ya. Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, ini kalau di perjanjian perdagangan internasional itu sudah relatif paling advance lah. Ya bisa nanti soal integrasi ekonomi. Tapi udah menuju ke integrasi ekonomi masih ada jedanya gitu. Jadi kalau kita selama ini mengikuti berbagai perjanjian perdagangan Indonesia dengan luar negeri, kan biasanya kita sebut FTA ya, Free Trade Agreement kan gitu, perjanjian perdagangan bebas. Indonesia dengan negara-negara lain ya, atau Indonesia dengan kelompok negara lain, kan bisa jadi dengan satu Eropa gitu, dengan ASEAN gitu ya, itu bisa juga dengan beberapa negara kan gitu. Nah, dari FTA ini kemudian berevolusi menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement yang perjanjian perdagangan atau perjanjian ekonominya diperluas gitu, nggak hanya free trade, tidak hanya perdagangan bebas gitu, tapi ekonomi ya. Jadi di situ masuklah investasi, masuk juga aspek-aspek keuangan, aspek investasi dan sebagainya gitu, sehingga lebih besar lagi. Nah, di sana kemudian ada ruang untuk kita memanfaatkan keterbukaan ekonomi tadi ya, tidak hanya keterbukaan dagang, keterbukaan ekonomi yang misalkan kalau dengan Australia misalkan di ASEPA, kita sekarang sebenarnya bisa bikin toko, buka toko Indonesia di Australia. Kalau tadinya susah itu. Ya, Australia ini karena liberal yang protektif sebenarnya ya. Seringkali banyak aturan-aturan yang ya bikin sana kemari sehingga kita susah masuk. Tapi dengan IASEPA jadi lebih mudah, lebih buka, sudah terbuka gitu. Kita bisa bikin toko di toko Indonesia di Australia. Kayaknya indah, kayaknya gampang gitu. Tapi kan nggak mudah juga ya bikin toko. Nanti pasti ada persyaratan lain-lainnya gitu. Contoh lah, ya kalau di Australia itu salah satu yang banyak itu restoran Indonesia. Ya ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang punya restoran di beberapa kota gitu ya. Saya ketemu sama salah satu pengurus dari Asosiasi Restoran Indonesia di Australia gitu ya. Dia punya restoran ada di salah satunya di Sydney. Dia ada di negara-negara bagian yang lain gitu. Tapi waktu di Sydney saya diajak makan gitu. Mau makan apa Pak? Rawon. Saya hobinya makan rawon gitu ya. Makan rawon lah gitu. Rasanya mirip sama rawon di Surabaya gitu ya. Ya sama persis ya enggak ya barangkali ya. Mungkin satunya dagingnya alot, satunya dagingnya empuk misalkan gitu ya. Tapi oke lah, itu kan selera ya. Tetapi lumayan lah ada di mana-mana. Apakah mudah itu mendirikan restoran-restoran di Indonesia? Potensinya banyak karena permintaannya banyak yang kepengen makanan Indonesia, nggak hanya orang Indonesia soalnya, orang Asia, orang-orang bule juga suka makanan Indonesia gitu. Tapi ternyata membuka
restoran Indonesia di berbagai kota lagi di Australia misalkan nggak mudah-mudah banget gitu, karena nanti kalau bikin restoran kan harus ada yang kerja ya, harus ada orangnya gitu yang ngurusi restorannya. Orangnya dari mana? Oh, kita kirim dari Indonesia ke Australia. Ternyata nggak semudah itu loh ngirim orang Indonesia ke luar negeri. Maksudnya apalagi masuk ke Australia, karena di Australia itu serikat pekerjanya itu ketat banget itu. Kalau ada pekerja dari luar negeri, wah dia sebenarnya pengennya saya aja yang kerja, yang dari luar negeri jangan banyak-banyak masuk ke sini, ntar gua nggak punya lapangan kerja katanya. Nah itu membuat jadi semua peraturannya harus ekstra ketat tuh, izinnya masuk. Restorannya boleh buka, tokonya boleh buka lah, tapi kalau nggak ada karyawannya yang kerja masa pakai mesin, ya kan? Ya bisa pakai mesin, tapi ongkosnya jadi mahal gitu ya, investasinya jadi mahal. Nah, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan juga. Saya tidak mengatakan bahwa tidak mudah masuk Australia, tidak bisa masuk Australia, bisa masuk Australia, tetapi harus kemudian pakai cara-cara yang juga cerdas gitu, sehingga kita bisa masuk dengan efisien, sehingga mampu bersaing dengan pelaku usaha yang ada di sana. Itu kalau restoran atau toko. Kalau mobil lebih susah lagi. Nah, jadi apa itu ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area dan apa saja manfaatnya bagi pelaku usaha di Indonesia? Jadi perjanjian ini adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara di dalam ASEAN dan juga Australia dan New Zealand. Perjanjian ini memberikan berbagai kelebihan bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama dalam hal tarif dan juga ketentuan perdagangan. Apabila perjanjian ini disetujui oleh minimal 4 negara anggotanya, maka perjanjian ini tersebut akan mulai berlaku. Dengan adanya perjanjian ini, pelaku usaha Indonesia dapat lebih mudah mengekspor mobil ke Australia dengan tarif yang lebih rendah dan juga prosedur yang lebih sederhana dan dimudahkan, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam pasar internasional. Nah, bagaimana sih kinerja ekspor mobil utuh buatan Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Jadi, pada tahun 2023 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 berdasarkan yang saya baca dari data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia. Ekspor mobil utuh Indonesia pada tahun 2023 mencapai 505.134 unit, naik sebesar 6,7% dari tahun 2022 yang hanya mencapai 473.602 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia berhasil memanfaatkan peluang pasar internasional dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemulihan pasca COVID-19. Nah, jadi kalau kita bicara ekspor, itu ada beberapa sebabnya ya. Kita bisa melihat ekspor karena pengen masuk ke pasar lain. Artinya ya kita nggak mau dong hanya di pasar negara sendiri doang, mau masuk ke luar negeri kan gitu ya. Oke, dalam rangka pengembangan pasar ya. Tapi ada juga ekspor yang dilakukan karena kelebihan produksi. Nah itu terjadi di beberapa komoditi atau produk mobil misalkan, kapasitas produksi yang ada di Indonesia dari pabrik-pabrik yang sudah ada, wah, sangat banyak kan gitu ya, besar gitu, masuk invest gitu ya, dan kapasitas pasarnya Indonesia terbatas gitu, sehingga kalau semua diproduksi di Indonesia nanti banyakan mobilnya daripada orangnya gitu ya, karena semuanya kepengen produksi, kepengen jualan di pasar Indonesia dengan asumsi pasar Indonesia yang besar. Nah kalau semuanya mau jualan di pasar Indonesia, kredit nanti pasar Indonesianya, padahal kapasitasnya ada. Daripada nggak dipakai dengan baik, nah kirimlah barangnya ke negara lain, diekspor gitu. Jadi ekspor bisa karena melihat ada peluang pasar, ekspor bisa juga karena kelebihan kapasitas produksi gitu, sehingga ada excess capacity yang bisa diekspor. Ekspor juga bisa dilakukan dalam rangka untuk menurunkan biaya produksi ya. Jadi ya kalau perusahaan-perusahaan dunia sudah sekarang seperti itu. Wah, dia kalau produksi di satu negara, dimanapun dia produksi, kalau hanya untuk pasar negara tertentu, ongkosnya 100 misalkan.
Kalau dia sekaligus juga produksi untuk negara-negara lain, maka pasti lebih turun ya, jadi 95 misalkan. Lumayan kan ada penghematan 5% di sana. Jadi ekspor juga dalam rangka untuk mengisi pasar-pasar di luar negeri, karena dalam rangka untuk menurunkan kapasitas, itu dalam rangka menurunkan biaya produksi supaya produksi lebih efektif, bisa masuk ke pasar mana-mana, termasuk sebenarnya ngurusi pasarnya sendiri. Itu banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya fasilitas produksi di China. China sendiri kan gede pasarnya, bikin pabrik mobil di China pasarnya besar gitu. Tapi kalau dia hanya jualan di China saja, bisa jadi ongkos produksinya mahal, tapi kalau dia juga jualan ke negara-negara lain, maka lebih murah. Akhirnya produk-produk dari yang diproduksi di China meluber ke sana kemari. Itu terjadi juga di sana juga. Ada pabrik mobil bikin di Indonesia juga begitu. Kemudian meluber ke negara-negara lain. Ya, jadi ada beberapa alasan mengapa satu perusahaan itu kemudian melakukan ekspor. Nah, tentu saja kalau kita sebagai eksportir pemula, tentu saja kita nggak melakukan yang nomor 2 dan nomor 3 gitu ya. Yang nomor 1 aja kita coba lihat pasar itu bisa kita kembangkan dengan ekspor, dengan melihat potensi-potensi di negara lain. Dan dalam konteks itu, maka perjanjian perdagangan bebas, baik FTA maupun SEPA, atau tadi itu antara negara-negara, 4 negara di Asia Pasifik dengan ASEAN misalkan gitu ya, Australia, ada New Zealand, ada negara-negara lain dengan ASEAN, itu terjadi integrasi pasar secara inilah ya, secara perjanjian gitu ya. Nah ini kan memudahkan pergerakan barang dari negara satu ke negara lain. Begitu kita perlu optimalkan. Nah, bagaimana sih kinerja ekspor mobil untuk Indonesia pada semester pertama utama di tahun 2024 ini? Nah, kinerja ekspor mobil untuk Indonesia mengalami penurunan malah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga Juni 2024, ekspor mobil untuk Indonesia mencapai hanya sebesar 218.333 unit atau turun sebesar 12% atau juga bisa disebut dengan selisih 29.671 unit dari periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh industri otomotif Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekspor di tengah berbagai dinamikanya pasar internasional. Nah ini contoh yang jelas gitu ya, bagaimana ekspor itu sebenarnya ada beberapa alasan ya, bukan melihat pasar. Jadi kan bisa karena ada pasar, mau masuk ke pasar yang lain kan gitu. Ada yang dua karena excess capacity ya, kapasitasnya berlebihan. Ya barangnya dibuang ke negara lain, bukan dibuang begitu saja ya, dijual ke negara lain kan gitu. Atau yang ketiga dalam rangka menurunkan harga produksinya, itu tadi biaya produksinya gitu, supaya produksinya lebih banyak. Ya ada alasan-alasan yang lain. Dalam kasusnya mobil misalkan. Jadi kalau mobil Indonesia kemudian ekspornya turun nih, dari yang tahun lalu ke tahun ini semester ini turun gitu ya. Terus kita bisa ngapain? Sesungguhnya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Karena satu, penggerak ekspornya bukan kita. Itu adalah prinsip-prinsip dari luar negeri. Mana ada pabrik asli Indonesia, kalaupun ada pabrik mobil di Indonesia, rakitan mobil yang menggerakkan ekspornya pasti bukan Indonesia ya, dari prinsipnya sana. Dari Indonesia kirim. Terus bisa juga dia bilang, Indonesia sekarang jangan banyak-banyak ya kirimnya ya. Kenapa? Karena ada negara lain ini, katanya yang punya pabrik ini, yang over kapasitasnya lebih banyak nih, ya di sono, banjir barangnya ini, dia aja yang dikirim ke sono, Indonesia kurangin ya ekspornya gitu. Jadi dia tinggal perintahin aja, udah ekspornya nggak usah banyak-banyak yang negara lain. Itu bisa jadi, atau bisa jadi juga karena pasar Indonesia yang lagi bagus misalkan, ya udah jual aja di Indonesia, nggak usah jual di negara lain. Kata prinsipalnya di luar negeri begitu. Nah, sementara pabrikan dari prinsipal tadi di negara lain bisa jadi permintaannya di sana sedang lemah. Ya itu aja yang dipakai untuk ngisi pasar ekspor, pasar internasional. Jadi, nah kita harus melihat dengan jeli. Ini contoh case yang bagus gitu ya, bahwa sebenarnya ekspor itu nggak selalu diniati ya. Tapi ekspor bisa karena quote-unquote disuruh kan gitu.
Ya, banyak juga pelaku usaha industri mobil di Indonesia contohnya yang disuruh aja pabrik di Indonesia disuruh ekspor, tapi kalau nggak disuruh ya nggak ekspor. Nah, yang begini-begini harus kita perhatikan. Jadi kita sebenarnya pada posisi seperti itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, niat untuk ekspornya bukan di kita kok, ada di prinsipal. Nah, tentu saja kita nggak perlu menyesali ya, nggak apa-apa kalau ekspor mobil Indonesia turun, ya nggak apa-apa yang prinsipalnya bilang turun kan gitu. Tetapi justru ini harus memberi inspirasi pada kita yang eksportir yang beneran gitu, yang memang mengembangkan ekspor karena niatnya mau masuk ke pasar di negara-negara lain. Nah, ini kesempatan buat kita sebenarnya ya, ketika produk tertentu nilainya turun ekspornya. Nah, harusnya memberi semangat nih buat kita untuk meningkatkan ekspornya itu ke negara tadi kan gitu kan, supaya neraca perdagangan kita dengan negara tadi tetap terjaga gitu, karena ekspor mobilnya turun ganti dengan produk yang lain. Tentu saja sebagai eksportir kita juga nggak mikirin itu sebenarnya, itu yang mikirin negara. Nah, karenanya kita perlu undang negara, ayo negara dorong kami dong untuk ekspornya mobil lagi turun, ekspor kami giliran yang naik, bantu kami. Nah, siapa yang bantu? Nah, jangan juga hanya mengharapkan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat pasti akan dukung, pemerintah daerah juga akan dukung. Tapi juga harus dimulai dari kita. Ayo kita ekspor produk-produk Indonesia. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif Indonesia dalam meningkatkan ekspor mobil? Industri otomotif Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan ekspor mobil, terutama ke pasar internasional seperti ke negara Australia. Salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan negara-negara lain seperti Cina yang memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar dan juga biaya produksi yang jauh lebih rendah. Selain itu, perubahan kebijakan perdagangan dan juga tarif yang dapat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di dalam pasar yang internasional. Tantangan lainnya termasuk adanya fluktuasi permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perubahan dalam preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor mobil Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia berupaya untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan ekspor? Indonesia juga berupaya mengatasi tantangan dalam meningkatkan ekspor dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pengawalan dan juga pembahasan perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Area dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership. Perjanjian-perjanjian ini memberikan berbagai kelebihan bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama dalam hal tarif dan juga ketentuan perdagangan yang lebih menguntungkan. Selain itu, pemerintah juga dapat terus bekerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor untuk tujuan memperkuat hubungan perdagangan bilateral mereka, seperti melalui Indonesian Australian Economic Partnership. Upaya lainnya meliputi peningkatan kualitas dan juga daya saing produk otomotif Indonesia melalui inovasi dan juga peningkatan efisiensi produksi. Apa saja harapan Indonesia terhadap kinerja ekspor mobil di masa yang akan mendatang? Jadi Indonesia berharap agar kinerja ekspor mobil dapat terus meningkat di masa yang akan mendatang tentunya, terutama dengan memanfaatkan berbagai perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati. Pemerintah juga berupaya untuk membuka akses pasar yang lebih luas lagi bagi produk otomotif Indonesia, khususnya ke negara-negara yang memiliki potensial yang tinggi seperti Australia. Dengan adanya dukungan dari perjanjian perdagangan internasional tersebut, serta kerjasama bilateral yang kuat, diharapkan pelaku usaha Indonesia dapat lebih mudah mengekspor mobil dan juga bersaing di dalam pasar internasional. Pemerintah juga berharap agar industri otomotif dapat terus berinovasi dan juga meningkatkan kualitas produk sehingga dapat memenuhi permintaan pasar global yang akan semakin kompetitif di masa yang akan mendatang. Nah, jadi kalau melihat kompetisi yang semakin kompetitif tadi, memang kita harus punya strategi besarnya ya. Jadi kita bahas tentang RCEP, kemudian ada IASEPA misalkan gitu. Ada juga perjanjian perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand gitu ya. Ya
semuanya ini memberi kesempatan buat kita masuk ke pasar yang lebih leluasa. Coba kita lihat dari sisi membandingkan RCEP dengan IASEPA lah. Kalau RCEP itu kan 4 ASEAN ditambah ASEAN gitu. Jadi ASEAN ada 10 negara, bentar lagi jadi 11 dengan masuknya Timor Leste gitu ya. Dan 4 negara lainnya yang di luar ASEAN. Ada China, ada Korea, ada Jepang, ada Australia kan begitu ya. Tadinya India mau masuk tapi di tengah jalan Indianya withdraw gitu, nggak jadi masuk gitu karena kenapa dia nggak jadi masuk? Dia lihat, sana ada raksasa China ini, nanti percuma aja gua masuk ke sono. Akhirnya melalui RCEP nanti barang-barang China masuklah ke negara saya karena kan jadi blok ekonomi baru yang membuat anggota-anggotanya harus lebih terbuka kan begitu kan. Nah sementara tadi kalau IASEPA kan khusus Indonesia dengan Australia ya kan, hanya Indonesia dengan Australia tetapi sifatnya lebih mendalam gitu ya, lebih luas aspeknya gitu. RCEP lebih terbatas lah. Tapi dua-duanya punya plus minusnya gitu buat Indonesia gitu. Nah kita harus jeli-jeli memanfaatkan begini. Jadi kita ada kalanya memanfaatkan RCEP, ada kalanya kita memanfaatkan IASEPA. Khusus di industri mobil misalkan gitu. Sekali lagi kita sebenarnya kurang berdaya ya di industri mobil karena kita sebenarnya nggak punya industri mobil sendiri nih. Lebih banyak kita fasilitasi dari negara lain. Tadi contohnya, kita saingan dengan China. Nggak mungkin kita saingan sama China. Bukan berarti kita nggak mampu bersaing dengan China. Tapi dia udah punya, kita nyaris belum punya. Kita cuma punya rakitan. Sekarang dari China, kita fasilitasi, bikin fasilitas produksi di Indonesia. Dengan memanfaatkan kerjasama RCEP, maka kita bisa itu tuh dorong nih dari China masuk ke Indonesia kan. Asal jangan membanjiri pasar Indonesia doang kan gitu kan. Pemerintah bisa, ayo perusahaan China bikin di Indonesia. Pakailah RCEP, bikin fasilitas produksi di sini. Tapi pakailah untuk ekspor. Nah, ketika kita bicara ekspor, nah RCEP-nya bisa jadi ekspornya ke Australia gitu katakan. RCEP-nya bermanfaat, tapi bisa jadi kurang kompetitif karena sebenarnya RCEP kan juga dinikmati oleh Thailand yang juga punya industri mobil bagus di sana gitu. Nah, manfaatkan Indonesia, Australia, SEPA gitu, IASEPA. Karena ini lebih komprehensif dan seringkali juga membuat daya dukungnya lebih bagus. Artinya di perdagangan internasional kita itu jangan melihat hanya satu aspek saja. Kita bisa ramu-ramu ini. Perusahaan Indonesia, kalau saya sebagai perusahaan Indonesianya, saya bisa kerjasama sama perusahaan dari China. You bikin produksi di sini, gua temenin ya. Oke. Nah ya, gue jadi pemegang saham minoritas nggak apa-apa, you yang besar. Tapi nanti kasih kesempatan kita bersama-sama nih, ya kan sebagai partnership dengan perusahaan dari China-nya. Nanti kita ekspor ya ke Australia nih. Ada kerjasama Indonesia dengan Australia loh, yang di ASEPA kita bisa bikin toko dealer mobil di sana misalkan gitu ya. Ya tapi tergantung apakah dia udah punya, jangan-jangan dia punya sendiri. Tapi itu contoh kita memanfaatkan dua-duanya, meramu dua-duanya. Jadi kita ingin kemudian mengoptimalkan apa yang sudah kita dapat. Karena selama ini jujur saja FTA, SEPA, Indonesia dengan berbagai negara atau blok negara itu kurang termanfaatkan karena seringkali posisi kita, perusahaan kita relatif agak kurang besar, kurang mampu bersaing. Nah, nggak apa-apa kalau kita belum besar, tapi kalau kita cerdas kan kita bisa manfaatkan. Jadi ayo kita manfaatkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang ada. Jangan hanya dipelajari untuk lulus ujian kan gitu kan, tapi juga kita optimalkan untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia. Bisa perusahaannya punya kita, atau perusahaan tempat kita bekerja, atau kita bisa pengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada. Yuk, manfaatkan, ambil barang dari negara lain untuk kita ekspor ke negara lain. Sobat Ekspor, tak terasa nih kita sudah membahas banyak sekali mengenai perjanjian yang bisa dukung ekspor mobil Indonesia ke Australia di program Dashboard of Export. Akhirnya, saya Brandon dan juga narasumber spesial kita Pak Handito pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode-episode menarik lainnya. Salam ekspor.